High order thinking skill menurut bahasa Indonesia berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan beberapa ahli juga mendefinisikan arti dari kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut, yang antara lain sebagai berikut. Kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi banyak kemampuan lainnya. Kemampuan-kemampuan inilah yang nantinya harus diakses oleh pendidik dan juga dimiliki oleh peserta didik untuk diakses. Cara-cara tersebut adalah cara untuk mengakses kemampuan berpikir tingkat tinggi. Namun, pada nomor 1 sampai dengan nomor 3, biasanya itu digunakan untuk mengakses semua kemampuan secara umum. Dan pada nomor 4 sampai dengan nomor 6, itu merupakan cara khusus dalam mengakses kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi banyak kemampuan lainnya. Kemampuan-kemampuan inilah yang nantinya harus diakses oleh pendidik dan juga dimiliki oleh peserta didik untuk diakses. Namun, jika seseorang pendidik akan mengakses kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka dibutuhkan suatu indikator untuk mengukur kemampuan analisis, ialah fokus pada ide utama dan argumen. Berdasarkan keenam tingkatan kognitif tersebut, Anderson dan Krathwohl membagi level berpikir manusia ke dalam 3 tingkatan, yaitu LOTS atau Low Order Thinking Skills, MOTS, Middle Order Thinking Skills, dan HOTS atau High Order Thinking Skills. Pada taksonomi Bloom, terdapat 2, yaitu ada yang sebelum revisi dan ada yang sesudah revisi. Taksonomi kognitif menurut Bloom sebelum revisi dibagi menjadi 6 tingkatan. Anderson dan Krathwohl kemudian merevisi taksonomi kognitif tersebut pada tahun 2001. Masih terdapat 6 tingkatan, hanya saja ada perubahan kata menjadi kata kerja atau verb. Taksonomi tersebut menjadi C1, mengingat atau remember, C2, memahami atau mengerti yang disebut dengan understand, C3, menerapkan atau apply, C4, menganalisis atau analyze, C5, mengevaluasi atau evaluate, C6, menciptakan atau create. Nah, pada C6 yaitu kita harus menciptakan dan mengarah pada proses kognitif, meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan. Habits of mind atau kebiasaan berpikir dalam berpikir tingkat tinggi jadi 4 tahapan. Orang yang memiliki kebiasaan berpikir critical thinking akan melakukan sesuatu dengan akurat dan mencari akurasi. Lalu, orang yang memiliki kebiasaan berpikir creative thinking akan dapat melibatkan diri dalam tugas meskipun jawaban dan solusinya tidak segera tampak. Sedangkan orang yang memiliki kebiasaan berpikir self-regulation akan menyadari pemikirannya sendiri. Kebiasaan berpikir produktif didahului oleh 1. Sikap dan perspektif positif. Dengan kata lain, selalu berpandangan positif dan bersikap positif. 2. Memperoleh dan menggabungkan pengetahuan, baik itu pengetahuan deklaratif maupun pengetahuan prosedural. 3. Mengembangkan dan menyeleksi pengetahuan dalam aspek membandingkan. Menurut Marzano, terdapat 3 kebiasaan berpikir produktif. Tahukah kamu apa konsep dari HOTS itu? HOTS adalah sebuah konsep yang berkonsentrasi pada aplikasi yang berbasis pertanyaan dan mengurangi pembelajaran yang hanya untuk mengingat kembali. Tahukah kamu ada beberapa fakta tentang HOTS? Nah, kami memiliki 4 fakta dari HOTS. Yuk kita simak bersama-sama. Ketika kita mengajarkan HOTS, ada langkah-langkah untuk mengajarkan HOTS. Yang ke-1, mengidentifikasi komponen-komponen prosedural. Yang kedua, instruksi dan pemodelan langsung. Yang ketiga, latihan terbimbing. Yang keempat, latihan bebas. Nah, ini adalah contoh soal HOTS. Contoh yang ke-1, DDT dikenal sebagai insektisida yang sangat efektif di masa lalu. Mengapa tidak menghapus populasi nyamuk? Dari kalian ada yang tahu jawabannya? Sekian materi yang kami